Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Wacana bergulirnya hak angket di DPR ini makin menghangat dan kelihatannya menimbulkan respon berupa kekhawatiran dan juga kepanikan dari kubu pendukung Paslon 02 dan pemerintah. Dan yang menarik ini kok ini yang menurut saya kocak sekali adalah alasan dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang mengapa akhirnya mereka memilih hak angket ketimbang menempuh jalur yang ada, kan jalur mekanismenya ini kan sengketa hasil pemilu itu kan harusnya ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya mereka tidak mau ke Mahkamah Konstitusi karena di Mahkamah Konstitusi ada Paman Gibran. Ini alasan ini sebenarnya kocak tapi sekaligus membuat saya prihatin dan miris karena dengan begitu kan para petinggi partai pun itu sudah tidak lagi percaya dengan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, apalagi publik begitu ya. Soal angket ini juga dipersoalkan oleh Ketua Badan Hukum dan HAM Golkar Supriyansa. Dia mengaku agak aneh ini, perhitungan suara belum selesai tapi kok malah sudah mengajukan hak angket. Dia mempertanyakan undang-undang yang mana yang dilanggar. Ini kan logika logika yang normal dalam kondisi memang betul-betul ketika semua lembaga-lembaga instansi penyelenggara pemilu itu berjalan dengan amanah gitu, jujur, tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Ya memang kalau kemudian terjadi perbedaan angka atau ada selisih angka, ada sengketa berkaitan dengan perolehan suara, itu muaranya ke Mahkamah Konstitusi. Itu dalam kondisi ketika negara kita sedang baik-baik saja, tidak dalam negara zaman yang mengalami anomali seperti ini, ketika seperti Ronggo Warsito disebut sebagai zaman kolobendu seperti sekarang ini ya. Dan ya kalau kemudian mengikuti cara yang linear semacam itu ya percuma saja. Pendapat yang sama itu juga dikemukakan oleh Ketua Umum dari Partai Bulan Bintang. Ini Yusril Iza Mahendra ya. Yusril ini kan dia selain ahli hukum tata negara, dia juga ketua umum partai ya. Jadi dan sekarang dia menjadi pendukung dari Prabowo Gibran. Dia menyatakan bahwa hak angket itu bisa menimbulkan kekacauan karena katanya ini prosesnya bisa berlarut-larut dan bisa menimbulkan kevakuman pemerintahan. Itu kata Yusril. Wah, ini kalau tadi Golkar cuma menganggap aneh, kalau Yusril ini naik oktavnya untuk membuat menakut-nakuti gitu ya, bahwa ini menimbulkan kekacauan. Ini karena apa? Karena kita katanya prosesnya itu bisa bisa berlangsung lama. Sementara mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pernah menjadi ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, menilai bahwa ya soal hak angket ini hanya gertakan saja, jadi tidak cukup waktulah untuk menyelesaikan proses dari hak angket ini. Orang kemudian mengkaitkan komentar Jimli ini dengan posisi anaknya, yakni Robi Filiansa Asidiki yang menjadi kader dan juga wasekjen Partai Gerindra. Apakah betul seperti itu? Nah, itu saya kira Bang Jimli yang harus menjawab. Kenapa? Karena menurut saya ini agak aneh juga kalau disebutkan bahwa tidak cukup waktu. Karena kan masa pemerintahnya Jokowi itu masih sampai bulan Oktober, masih ada 8 bulan. Memang kalau waktunya itu berkaitan dengan penetapan suara dari hasil pemilu dan pilpres, memang waktunya tinggal berapa pekan lagi. Tapi ini kalau hak angket ini kan berkaitan dengan Jokowi tentu saja ya, sebagai presiden yang dia dinilai sudah melakukan pelanggaran dengan terlibat langsung cawe-cawe langsung dalam pilpres. Saya kira targetnya itu, bahwa kemudian dampaknya itu pada hasil pilpres, ya itu merupakan konsekuensi, karena bagaimanapun juga cawe-cawenya Jokowi itu kan berakibat pada munculnya berbagai kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilu dan pilpres kali ini. Sebab kenapa menurut saya aneh, karena kalau berdasarkan Undang-Undang MD3 itu, ya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, masa kerja Pansus, karena biasanya begitu disepakati hak angket itu diterima oleh DPR, itu kemudian DPR itu akan membentuk panitia khusus. Dan panitia khusus ini masa kerjanya dibatasi hanya 60 hari saja. Jadi nggak terlalu lama, kalau 60 hari itu hanya waktunya 2 bulan, yang ya 2 bulan kalau gitu ya.
berbagai pendapat tadi sesungguhnya sekali lagi menegaskan ada semacam kepanikan gitu. Apalagi sekarang ini kan koalisi Amin kemarin itu bertemu di Nasdem Tower dan mereka sudah sepakat untuk mendukung hak angket yang diinisiasi oleh PDIP. Dalam hal ini yang menyampaikan yang pertama kali mengungkapkannya kan adalah calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. Dan itu katanya sudah mendapat lampu hijau dari Ibu Megawati dan saya yakin pasti Ganjar Pranowo juga menyampaikan itu atas blessing dari Ibu Megawati. Nggak mungkin Ganjar berani mengambil sikap semacam itu tanpa ada restu atau bahkan diperintahkan oleh Ibu Megawati. Jadi kalau kemudian ini partai-partai koalisi Amin yang terdiri dari Nasdem, PKS dan PKB itu mendukung PDIP, ya barang itu udah jadi ini barang gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau dari koalisi Ganjar Mahfud itu ada P3 dan kemungkinan besar P3 itu masuk angin. Ini udah muncul suara-suara agar harus berhati-hati menggunakan hak angket itu. Tapi kalau toh suara dari P3 itu kemudian dia katakanlah abstain atau bahkan kemudian mereka mendukung pasangan Prabowo Gibran bergabung di sana gitu dengan iming-iming mungkin juga akan dapat satu kursi di kabinet katakanlah misalnya seperti itu, tetap saja suara pendukung hak angket itu bisa memenuhi ketentuan dari MD3 yakni 50% plus 1. Karena total kursinya, kursi gabungan antara kursi PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS itu sekarang ini mencapai 50,8% dari total 575 anggota DPR RI. Jadi sudah lebih dong dari 50 plus 1. Sekali lagi ini tinggal soal ketemu antara PDIP dengan koalisi Amin dan kelihatannya yang akan menginisiasi ini seperti dikatakan oleh anggota TKN ya TPN ya kalau Ganjar Mahfud itu ya Deddy Sitorus yang juga kader PDIP yang dia mendengar bahwa Ibu Mega itu akan segera bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan kita tahu Yusuf Kalla itu sekarang kan berada di kubu Amin dan dia juga punya hubungan yang dekat dengan Surya Paloh. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau toh nantinya akhirnya Yusuf Kalla bertemu dengan Ibu Megawati ya itu pertemuan level tinggi ya. Ini jadi senior official meeting bahkan itu antara tim PDIP dengan pendukung Amin. Karena itu saya bilang begitu mereka bertemu ini barang ini langsung jadi ya. Mengapa oposisi pilih hak angket ketimbang menunggu hasil penetapan suara KPU dan kalau kemudian ada yang dianggap persoalan ada sengketanya membawanya ke Mahkamah Konstitusi ya. Pilihan itu sejak awal sudah mereka pastikan akan ditolak dan suara yang sama itu juga muncul dari tokoh-tokoh ada 100 lebih tokoh yang menolak membawa sengketa hasil Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya jelas kan kalau menunggu penghitungan suara KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu ini jelas jelas KPU tidak netral bahwa KPU itu sudah menjadi bagian dari kecurangan itu sendiri. Kacau balaunya Sirekap dan tetap bersikukuh bahwa mereka menggunakan Sirekap dan kemudian juga jauh sebelumnya ada persoalan 54 juta suara yang di DPT ganda itu kan sampai sekarang juga tidak digubris oleh KPU. Benar ada Bawaslu, tapi sangat jelas bahwa Bawaslu ini harusnya menjadi wasit. Ini mereka bukan wasit yang netral ya. Kita ingat bagaimana kasusnya ketua KPU dan anggota KPU itu mereka sama-sama dihukum itu diberi peringatan keras juga. Ini kalau kita bicara soal DKPP, tapi ternyata walaupun sudah berkali-kali diberi peringatan keras bahkan peringatan keras terakhir, tapi tetap saja kan mereka lolos ya dibiarkan saja. Jadi mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP ini publik sudah tidak percaya lagi. Nah partai-partai politik itu juga seperti itu. Nah alasan PKS bahwa ada Paman Gibran di MK. Maka berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, selain dicopot dari jabatannya, Anwar Usman itu tidak boleh menangani sengketa Pilpres, sengketa pemilu legislatif, dan juga sengketa pilkada. Jadi kan harusnya tidak lagi jadi persoalan. Tetapi seperti kita ketahui kan sekarang ini Paman Gibran, Anwar Usman itu sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai pencopotannya itu.
Jadi bukannya tidak mungkin kemudian nanti dia, dia dimenangkan oleh PT UN dan dia kembali menjadi, ketua Mahkamah Konstitusi dan dengan kembali ketua Mahkamah Konstitusi ya dia bisa mengadili, sengketa-sengketa, pilpres dan jelas-jelas itu, dia sudah kehilangan kredibilitasnya. Jadi bukan hanya Anwar Usman yang kehilangan kredibilitasnya, tetapi MK sebagai lembaga juga sudah kehilangan kredibilitasnya. Karena pahaman Gibran ini adalah sesungguhnya simbol betapa lembaga pengadil tertinggi itu dalam masalah-masalah sengketa pemilu itu tidak lagi dipercaya. Dengan kekacauan yang ada ya, mulai dari kekacauan Sirekap, mulai juga surat suara tercoblos di luar negeri, dan kemudian banyak sekali mereka-mereka yang harusnya berhak memilih tapi tidak dapat dapat kertas suara, tidak dapat undangan untuk ikut mencoblos gitu. Saya kira memang terlalu bodoh ya partai-partai politik itu bila masih percaya dan menunggu hasil penetapan suara oleh KPU. Dan bila kemudian memang ada persoalan sengketa pilkadanya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dua-duanya ini adalah killing ground, ini ladang pembantaian ya. Dan dipastikan itu hanya buang waktu dan kemudian akhirnya menyerahkan diri untuk digorok. Karena mereka pasti tidak bisa memenangkan itu. Kalau dilaporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, paling-paling nanti ya KPU mau apa juga Bawaslu-nya mungkin dapat teguran keras dan ya tidak ada konsekuensi lainnya. Jadi seperti pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi yang paling benar ya seperti dikatakan tadi oleh Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi, menggunakan hak angket. Dengan menggunakan hak angket maka sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu para anggota DPR itu punya hak untuk membongkar berbagai kecurangan karena DPR itu bisa diberi hak memanggil semua pihak-pihak yang terkait, menanyai mereka atau semacam menginterogasi mereka gitu, dan juga mengambil langkah-langkah investigasi lain untuk membongkar berbagai kecurangan yang sebenarnya sudah sangat transparan dalam pemilu kali ini. Jadi ya memang hak angket ini yang harus terus kita kawal. Jangan sampai masuk angin gitu ya. Sebab hak angket ini menurut saya justru adalah cara yang paling terhormat dan berbeda dengan yang dikatakan oleh Yusril Iza Mahendra tadi, itu bisa menimbulkan kekacauan. Justru tidak. Ini justru melokalisir persoalannya dari aksi-aksi di jalanan itu menjadi aksi di parlemen. Dengan begitu bisa mengurangi konflik di masyarakat. Kita tinggal mengawasi bagaimana para anggota DPR itu bertarung di DPR ya. Sebab kalau tidak dilokalisir melalui hak angket, yang terjadi nanti malah aksi jalanan. Kan sekarang aja sudah berhari-hari demo-demo terus berlanjut dan sampai sekarang ini gedung KPU itu sampai kemudian dikawal ketat, diberi pembatas, beton-beton pembatas dan juga kawat berduri. Jadi alih-alih hak angket ini seperti kata Yusril bisa menimbulkan kekacauan, justru malah meminimalisir adanya kekacauan. Dan yang perlu kita catat, hak angket adalah ini konstitusional. Kalau nggak curang, mengapa mesti takut dengan hak angket ya? Hadapi saja gitu ya. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.